mencegah kemungkaran. Kita sering sekali mendengarkan istilah ini, yaitu istilah amar ma'ruf nahi munkar. Kita nanti akan membahas panjang lebar terkait apa sih sebetulnya pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Secara bahasa, amar ma'ruf itu adalah perintah untuk kebaikan. Perintah apa saja yang menuju kebaikan namanya dikenal ma'ruf. Contohnya seperti apa? Amal-amal kebaikan contohnya seperti apa? Yang besar-besar, perintah kepada kebaikan, apa contohnya? Seperti perintah mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, zakat, dan seterusnya. Atau yang sering kita kenal, amal-amal itu dikenal dengan amalan ibadah. Segala amalan ibadah yaitu semua disebut perkara ma'ruf. Ibadah yang dikenal dengan istilah ta'at dan seterusnya. Kita tahu bahwa ibadah itu secara garis besar ada yang dikenal dengan ibadah mahdhah. Apa? Ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah murni ini atau dikenal dengan ibadah khusus, yaitu segala bentuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan sedemikian rupa tata caranya. Ibadah ini telah ditentukan oleh Allah, oleh syariat. Contohnya seperti apa ibadah mahdhah ini? Ibadah murni atau ibadah khusus ini contohnya seperti sholat. Ibadah sholat ini masuk ke golong ibadah mahdhah. Artinya manusia tidak boleh ngarang, karena ini ibadah ini telah ditentukan sendiri oleh Allah. Usul fikih kita bahwa terkait hal ibadah, manusia itu diharamkan melakukan bentuk-bentuk ibadah kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Tidak boleh manusia ngarang-ngarang ibadah kepada Allah. Beda kalau masalah muamalah lebih luas. Hal apa saja dari muamalah boleh kecuali yang diharam. Kalau yang ibadah semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan oleh Allah. Kebalikan ibadah dengan muamalah. Kembali. Contoh ibadah sholat tidak boleh. Orang itu tidak boleh sholat sudah sedemikian rupa ditentukan. Zuhur misalnya, jumlah rakaatnya berapa? 4. Tidak boleh ngarang-ngarang menjadi 5. Oh subuh saya lagi terginas sih. Kalau subuh ini terginas saya buat 4. Tidak boleh. Sudah ada ketentuan dari pembuat syariat. Sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ini sudah ditentukan sedemikian rupa oleh pembuat syariat itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul. Yang kedua, ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan atau yang dikenal ibadah umum. Jadi pengertian ibadah adalah ma'udzina bisyar. Apa saja yang diizini oleh syara oleh Allah namanya ibadah. Contoh apa? Dia ibadah tapi tidak ditentukan oleh Allah kapan dilakukannya, saatnya kapan dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Yang masuk ibadah umum ini. Contohnya seperti menjenguk orang sakit, tidak ditentukan. Kapan waktunya asal panjenengan bisa
ya ada kesempatan ya melakukan kebaikan dan silaturahim, menjenguk orang sakit dan seterusnya. Jadi ibadah-ibadah yang ghairul maghdub atau tidak umum ini masuk kategori semuanya ini ya baik ibadah maghdub, ghairul maghdub ini dikenal dengan perkara yang ma'ruf. Jadi kembali pengertian amar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, nahi mungkar melarang hal-hal yang mungkar atau yang menyimpang dari kebenaran. Hal yang mungkar ini dikenal juga dengan istilah ma'ruf. Istilah mungkar ini sering dikenal dengan istilah maksiyah. Ya, dikenal dengan istilah maksiat. Jamaknya ma'asi, biro maksiat. Orang yang bermaksiat namanya al-asi, apa saja yang menyimpangi kebenaran ini disebut dengan maksiat. Ya. Jadi maksiat nanti perkara-perkara mungkar ini yang dikenal dengan maksiat. Ada maksiat yang masuk hukumnya haram, ada yang nanti hukumnya ya tidak haram, termasuk makruh. Hal yang tidak baik ini namanya mungkar atau maksiat. Apa contohnya maksiat? Hal mungkar ini. Nah, tadi apa? Pacaran. What the meaning of pacaran? What the meaning of pacaran? Atau menurun kan? Apa artinya pacaran? Ya, kamu sendiri buat istilah tapi tidak tahu. Oke, contoh kemaksiatan. Ya, contoh yang besar. Contoh maksiat atau perbuatan buruk yang masuk kategori haram. Nanti ada perbuatan jelek melanggar tetapi tidak haram yang masuk makruh. Apa yang terkenal yang makruh itu? Merokok. Makan dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Itu ya tidak haram tapi tidak baik. Ini masih mungkar. Contoh yang besar, perbuatan maksiat atau mungkar ya, tetapi hukumnya haram. Contohnya seperti ya meninggalkan perintah Allah. Apa contohnya? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya termasuk yang dosa besar ada membunuh manusia, menghilangkan nyawa orang, terus asyirkoh mencuri, syurbul khamr minum apa minum arak, pilku dan seterusnya. Jadi mungkar ini nanti ada yang masuk kategori haram, ada yang kategori makruh. Nanti kita akan membahas tentang jenis maksiat tadi itu makruh ini tergolong. Bagaimana dalam hukum? Ya, dalam tinjauan hukum nanti ada yang termasuk dosa besar. Nanti ada ini terkait juga dengan ada istilah dosa besar, dosa kecil. Karena ini bentuk kejahatan dalam hukum pidana Islam apa? Hukum pidana Islam atau fikih jinayah. Itu nanti ada sebuah perbuatan pidana, kemungkaran, ya maksiat, perbuatan pidana atau jarimah. Ini ditinjau dari berat ringannya sanksi. Ini bisa digolongkan menjadi 3. Ada yang dikenal dengan jarimah hudud, ada yang dikenal jarimah kisos diyat, ada yang dikenal dengan jarimah takzir. Apa? Hudud
kisos dia dan ta'zir. Hudud ini hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan tidak bisa digantikan. Jumlahnya tertentu sekitar ada 5. Contohnya mencuri. Orang yang mencuri sesuai nisabnya telah memecahai batas nisabnya mencuri ya sama dengan nisabnya emas misalnya. Emas nisabnya emas sekitar berapa? 86 gram emas. Kalau diuangkan menjadi sekitar berapa? 80 juta. Orang yang mencuri senilai 80 juta, maka nanti sudah berhak dipotong tanya dan seterusnya. Minum arak masuk hudud ini juga. Nah, seperti zina juga ini kalau terbukti nanti masuk hudud. Hukum-hukum ini, hukum-hukum hudud ini telah ditentukan sedemikian rupa di dalam agama. Nah, ini perbuatan maksiat. Yang disosial contohnya adalah pembunuhan, al-qatlu. Jadi orang membunuh, ini nanti dihukum bunuh pula. Kecuali ahli warisnya ini memberikan maaf misalnya, atau minta ganti dia. Jadi si keluarga terbunuh ini, oke, kamu tidak jadi dihukum bunuh, hukum qisas, tapi kamu mengganti senilai 2 miliar, 3 miliar. Dan nanti ada perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Ini ada yang masuk kategori haram, ada yang kategori makruh dan seterusnya. Ada bahkan perkara itu tidak baik, tetapi hukumnya masih menjadi perdebatan para ulama dan seterusnya. Artinya apa? Luas sekali. Karena apa? Setelah diketahui nanti bentuk-bentuk kejahatan ini, nanti bagaimana tata laksana atau caranya kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan salah, karena sering kita melihat juga, kita sering mencermati melihat, ya, koyoke Islam pakai putih-putih, ujuk-ujuk ngerusai warung, gebuki warung, pakai pentungan. Jadi takutnya apa? Kenapa Mas sampai kok mentungi warung ini? Katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini contoh-contoh orang yang tidak paham. Contoh orang yang tidak paham tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya salah langkah. Apalagi di negara yang memang dasarnya adalah hukum, maka harus mengedepankan hukum itu sendiri. Ya, nanti kita akan lebih jauh mengulas tentang hal itu. Yang ingin saya sampaikan terkait prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak disinggung di Al-Quran. Contohnya adalah di surat Luqman. Di surat Luqman ayat 17. Ya. Coba perhatikan baik-baik surat Luqman ayat 17. Coba dicatat, besok akan saya suruh baca. Loh, itu kan kertas ini. Ya, dicatat saja. Surat Luqman ayat 17. Surat Luqman ayat 17. Saya bacakan ya, nanti yang pertama surat Ali Imran. Ali Imran ayat 104. Surat Luqman ayat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini surat Ali Imran ayat 104. Termasuk juga di surat Luqman istilah amar ma'ruf nahi mungkar ini disebut juga. Kita tahu
surat Luqman atau Luqman ini atau yang dikenal Luqmanul Hakim. Pernah mendengar ceritanya Luqman Hakim? Ya, ini di sana di surat Luqman Hakim itu Luqman Al-Hakim ini yang sering memberikan contoh akhlak, khususnya pendidikan akhlak kepada anak-anaknya. Maka sering di ayat itu ya bunaya, hei anak cilik ingsun, ya bunaya, hei anak cilik ingsun. Banyak. Ini karena memang wasiat-wasiat Luqman ini kepada anaknya. Contoh termasuk ayat ini. Surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung-nyinggung tentang istilah amar ma'ruf nahi munkar. Dari sisi hadis ya tentang yang menyinggung atau perintah amar ma'ruf nahi munkar itu yang terkenal ini banyak hadis, cuman yang terkenal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan di sini oleh Imam Muslim, khususnya ditulis di Sahih Muslim itu hadis nomor 49. Ini terkenal sekali hadisnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisani. Wa man lam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika aqul iman. Coba kita baca bersama-sama. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi wa man lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Inilah hadis yang sering menjadi rujukan ya dalil di konsep amar ma'ruf nahi munkar. Man pasera oreng, betul sih muncul ini kan? Man pasera oreng, roase nengalin paseraman melihat mingkum dari benaka kapi mungkaron deka kemungkaran. Fal yughayyiru maka becik ngerubah pasiraman budeka mungkaran. Biyadi kalabe tanganan man. Faila mustati maka tak lamun tak mampu pasiraman fabilisani maka kalabun lisana man. Paman lam mustati bun pasira orek paman ben pasara orang lam yastati sita mampu pasiraman fabi qalbi maka kalabun atena ma. Ego biji kopi nih. Ya, terima kasih. Ini nanti akan saya biar lebih Anda punya kenangan, ini akan saya cetak nanti. Kemarin sudah saya siapkan, cuman ini belum saya bagikan. Jadi terkait ini sebagai pengantar saja. Nanti kita akan mengulas lebih jauh tentang prinsip-prinsip tentang amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan khususnya nanti memang ada bagaimana pendapat para ulama termasuk Imam Nawawi Al-Bantani ini menyinggung tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana tata cara melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu? Jelas Al-Qur'annya ada perintah seperti itu, hadisnya ada menyinggung. Tapi bagaimana cara melaksanakannya? Khususnya juga terkait bagaimana dalam konteks negara Indonesia. Apa ujung-ujung ketika ada kemungkaran langsung di Indonesia itu ya terkait misalnya kejahatan, kemungkaran tapi yang masuk kategori pidana, maka ini menjadi wilayah kemenangan kepolisian. Bagaimana kita dan seterusnya.
Dan ini ada kita nanti akan bahas lebih lanjut terkait hal itu semua. Untuk ini kita coba di sini dulu. Nanti akan saya rapikan tulisan ini. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli